atas meja rindu itu hilang dalam kata-kata. Sebentar lagi kita saling lupa. Kita menjelma pagi dingin yang dipayungi kabut. Tak bisa lagi bercerita apa adanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Senang sekali hari ini kita kembali bertemu di sesi ngobrol bareng Damping, dan tentunya di episode ketiga ini akan banyak sekali perbincangan yang sangat menarik untuk kita bisa bahas. Dan hari ini spesial sekali, kita sudah kehadiran sosok yang luar biasa ya. Beliau merupakan founder dan owner Lapak Cindo. Nah, apa itu Lapak Cindo nanti akan kita gali. Beliau ini alumni batch 9 dari Damping, dan ini masih hangat banget nih. Beliau memenangkan Damping Award UMKM berdampak positif kategori boga ya. Siapa dia? Kita sapa. Selamat datang Ibu Dini, betul ya? Wah, Ibu Dini berarti lahirnya dini hari ya? Enggak, kenapa namanya Ibu Dini itu ya? Kayaknya pagi deh. Kayaknya menuju pagi subuh ya, menjelang fajar gitu ya, betul. menjelang syuruk ya. Iya, Oke. betul. Nah, di sini Ibu Dini akan sama-sama berdiskusi dengan kita bagaimana kemudian dari usaha yang sifatnya hobi gitu ya, hobi kulineran mengubah hobi menjadi cuan. Dan yang menarik dari nama brandnya ini familiar, tapi kita akan konfirmasi ya apakah makna di balik brand yang sudah di-create tadi. Nah, kita akan sama-sama ngobrol selama lebih kurang 1 jam ke depan, dan nanti Anda, para sobat Damping, bisa memberikan pertanyaan, melayangkan pertanyaan yang nanti akan kami deliver, kami sampaikan secara langsung, dan nanti akan dijawab oleh narasumber kita. Oke, Bu Dini, boleh diceritakan sedikit dong tentang background dari Bu Dini dan kemudian kenapa akhirnya memilih untuk berbisnis Lapak Cindo ini. Lapak Cindo ini produk apa ini? Ya, terima kasih banyak untuk Damping, Coach. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya pengen banyak curhat nih hari ini Oke. tentang Lapak Cindo. Jadi backgroundnya saya sebenarnya lulusan teknik kimia. Oke. Sebenarnya kalau misalkan dulu pernah melanglang buana kerja di pabrik, kerja Oke. di mana-mana, sampai akhirnya memutuskan untuk usaha. Oke. Karena apa? Karena dari kecil saya diajarkan ayah saya terutama untuk berwirausaha. Saya udah pernah dagang dari kecil, jual es, Oke. jual ciki-ciki, Oke. jual ikan, apapun Semua itu dijual ya? dijual. Oke. Apa namanya? Palu gada ya, kalau bahasa sekarangnya. Terus akhirnya saat kuliah mendapatkan dana hibah, di situ Oke. baru mikir. Oke. Pas dapat dana hibah, lulus, kerja bentar, pas menikah sama suami, dan akhirnya memutuskan Lapak Cindo ini. Kenapa sih namanya Lapak Cindo gitu kan? Jadi sebelum COVID itu kita nggak pernah nih konfirmasi Cindo itu artinya apa. Oke. Setelah COVID itu banyak banget yang nanya, apakah ini produknya halal, apakah ini produknya lokal atau gimana gitu, banyak yang nanya, dan kita konfirmasi bahwa Cindo ini bukan singkatan yang sedang viral. Oke. Jadi bukan singkatan yang viral, tapi Cindo itu sebenarnya bahasa dari salah satu kota di Sumsel, Palembang. Itu Oke. artinya cantik. Oh, salah Bagus. satu kota. Di kota apa itu? Sebut aja Palembang. Palembang. Bahasa Oke. Palembang yang Oke. artinya itu cantik atau bagus. Oh, jadi bahasa Palembangnya cantik tuh Cindo ya? Iya, Oke. biasanya orang Palembang Oke. tuh ngomong gini, wah Ampera Cindonian, Oh, Ampera bagus Cindonian. banget, cantik Oke. banget Oke. gitu. Oke. Jadi akhirnya dari sana, karena saya dan suami backgroundnya sama-sama asli Wong Kitogalo, Oke. orang Palembang, dan melihat potensi dan peluang yang sangat luar biasa dari Lapak Cindo. Karena jujur, orang Palembang itu hobi makan pempek kok. Bahkan sarapan aja makan pempek ya? Pagi, Apa nggak sakit siang, perut malam, ya? makanya Itu pagi, gimana siang, tuh ya? malam. Bahkan kalau kondangan aja Coach, kalau ada pempeknya habis dulu baru ke nasi. Oke. Jadi nasi tuh nggak laku Coach kalau masih ada Oke. pempek sama Oke. tekwan. Oke. Nah, Oke. jadi saat merantau, maksudnya pindah ke Bekasi sama Oke. suami, akhirnya mikir kalau beli pempek terus boncos. Oh, Oke, jadi ini dari yang sana. melatar belakangi kemudian Lapak Cindo itu berdiri karena
konsumsi kebutuhan daripada pempeknya sebenarnya tinggi ya. Tinggi Oke. banget, apalagi orang asli Palembang Ya. atau orang yang pernah dinas ke Palembang Oke. atau yang pernah tinggal di Palembang pasti Oke. nggak bisa move on dari pempek gitu kok. Jadi berdirinya sejak 2017, Oke, 2017 berarti sekarang sudah lebih kurang hampir 8 tahun. 8 tahun ya, Iya. luar biasa. Nah, ini nanti akan kita gali kenapa kemudian bisnis ini bisa terus bertumbuh apalagi setelah kemarin mendapatkan award dari Dampingnya. Tapi saya ingin coba bertanya terkait tentang bagaimana strategi membangun ekosistem dari bisnis olahan ini. Karena kan kalau kita lihat secara makanan ya, yang menjadi pilihan para customer kan banyak pilihannya. Nggak hanya yang ingredientsnya bahan baku dari ikan, dari ayam ada. Atau dari olahan lain ada gitu ya. Kenapa kemudian latar belakang dan strategi yang dijalankan oleh Lapak Cindo untuk produk ini bisa dikenal oleh banyak sekali customer-nya hari ini? Siap. Jadi karena sama-sama orang Palembang, kenapa di sini pempek harganya mahal dan Oke. jarang yang jual. Karena di Palembang harganya lebih murah ya? Bahkan ada yang 800 perak Coach, sampai Oke. 1000 perak Oh, untuk iya? satu pempek ya. Wow. Itu karena kemudahan mendapatkan akses bahan baku. I see. Jadi di Oke. sana itu banyak yang ikan sudah digiling. Oke. Jadi mereka tinggal buat olah di rumah pakai sagu, tambah bumbu dan lain-lain dan bentuk. Clear gitu kan. Tapi kalau di Bekasi misalkan kayak di Depok, Tangerang, kita harus ke pasar dulu nih Coach, beli tenggiri utuh Ya. yang harus difilet dan Oke. lain-lain. Oke. Dan itu membutuhkan banyak waktu, tenaga, pikiran dan dana. Ya kan? Oh, Alat oke. juga butuh, kayak chopper, kita butuh pembersih dan lain-lain. Dan akhirnya efisiensinya sangat jauh. Dan akhirnya kita melihat peluang ini bisa diterapkan dari Palembang ke Jakarta, dan potensi laut kita kan banyak loh. Ya, Apalagi Jakarta menjadi pusat seperti itu kan, Oke, pengumpulan oke, ikan-ikan dari berbagai daerah. Dan Oke. akhirnya kita melihat potensi itu dan diproduksi kayak seperti tenggiri itu Coach, zero waste. Oh, jadi semua diolah ya? Diolah. Nah, Tulangnya ini boleh diolah contohnya, ya? Oke. daging yang putih bersihnya bisa dijadiin ikan giling buat Oke. pempek premium. Oke. Ini bagian kulitnya Coach. Kulitnya bisa diolah juga. Jadi pempek kulit atau Oke. pempek hitam. Oke. Bagian kepalanya kita makan atau kita jual. Ya, ya. Bagian telur tenggirinya kita makan. Oke. Tulangnya kita supply ke pihak ketiga untuk dijadikan kerupuk kulit. Oh, tulangnya Oke. untuk bahan baku kerupuk kulit Bagian ya. perutnya kita supply ke pihak ketiga untuk dijadikan pakan ternak. Oke. Wow, luar biasa sekali. Jadi ya. tulang semua bersih, kita zero waste. Oke, Oke. oke. Nah, dari sana kita melihat potensi bahwa Lapak Cindo ini kenapa bisa sustain? Mhm, mhm. Karena kita menyediakan lebih dari 10 ikan sungai dan ikan laut untuk jenjang market yang kita sediakan ke customer. Jadi dari harga mulai 35.000 sampai 140.000 itu kita sediakan. Ya, jadi Nah. bahan bakunya Lengkap. cukup memadai untuk klasifikasi segmen yang berbeda Betul. begitu ya. Oke, Jadi kita oke. kan kalau kompetitor tuh kita lihat Coach, Ya. kita menganalisa sebelum Lapak Cindo ini berdiri bahwa ada kompetitor yang hanya menjual tenggiri saja. Oke. Jadi oke. akhirnya customer-customer kayak gerobakan seperti itu mereka kesulitan untuk mendapatkan bahan baku kan. Makanya kita sediakan ikan giling yang harganya 30.000, 40.000, bahkan ada yang 50.000 seperti itu dengan kualitas yang oke seperti Oke ya. itu. Nah, ini menarik kan ketika pindah ke sini ya, tidak kemudian di tanah kelahiran. Nah, ini kan tadi disampaikan peluang secara konsumsinya tinggi, tapi Betul. bahan bakunya banyak di sana. Nah, Betul. apa yang menjadi tantangan terbesar ya yang dihadapi terutama pada saat awal merintis Lapak Cindo terkait dengan bahan baku tadi? Untuk awal-awal itu mungkin ngasih tahu untuk apa ya, brandingnya itu Mhm. kesulitan. Oh, mengedukasi customer Ya, ya. Oke. sebenarnya kayak orang-orang ngomong gini, saya Lapak Cindo tuh usahanya apa sih? Oke. Kita menjual produk ikan giling. Ya. Akhirnya mereka bertanya lagi nih, ikan giling tuh apa, bagaimana? Oke. Karena kalau misalkan orang Palembang atau yang pernah tinggal di Palembang, kalau disebut ikan giling, oke, clear. Itu buat bahan baku pempek, tekwan. Nah, tapi kalau di Bekasi ini masih kesulitan. Jadi Oh, gimana ya oke. ikan giling itu apa? Akhirnya kita menganalogikan bahwa seperti daging dan ayam giling. Ya. Oke, Ya. mereka langsung masuk tuh. Oke, oke. Buat apa? Buat pempek, tekwan. Dan uniknya saat ini Lapak Cindo kenapa sustain juga? Karena sekarang bahan baku yang kita punya ini bisa digunakan untuk odeng. Oke. Oke, pabrik Bandung di odeng. Terus kita juga bisa buat wonton, Oke. dimsum, Oke. terus bahkan kerupuk kemplang pasti ya kok. Oke. Jadi siomay, batagor. Jadi ikan giling ini peruntukannya tidak hanya untuk pempek aja saat ini. Oke. Jadi makanya kenapa revenue juga meningkat ya, salah satunya itu karena kita penambahan customer baru di luar orang Palembang. Oke, dan menarik adalah dengan resource sumber daya dari ikan giling tadi tidak hanya
ditransformasi menjadi produk pempek ya, tapi juga Betul. menyesuaikan dengan kebutuhan market ya. Tadi sampai Betul. buat beberapa produk yang mungkin Odeng itu itu kan odengnya dari Gen Z. luar ya. Heeh. Oke, makanan-makanan Korea juga ya. Betul. Oke, ini menarik nih. Di antara banyak sekali varian yang sudah diproduksi, yang sudah dirilis oleh Lapak Cindo. Pertama kali dulu ingat nggak apa produk pertama yang diluncurkan dan kenapa alasannya itu yang pertama kali diluncurkan di market? Pertama kali yang diluncurkan itu kerupuk. Kerupuk. Heeh. Mulainya Karena- justru dari kerupuk dulu ya? Iya, Oke. karena orang Indonesia paling suka makan kerupuk, ya kan? Oke, Kalau makan nasi pakai kerupuk biasanya kan, betul. bakso pakai kerupuk. Jadi kan Betul. kita melihat bahwa Makan seblak aja pakai kerupuk. Nah. Padahal seblaknya itu kerupuk juga ya. betul pakai kerupuk. Jadi saya melihat bahwa oh ternyata orang Indonesia itu suka kerupuk dan akhirnya melihat peluang ini untuk Oke. perkenalan di awal, Oke, oke. Jadi memilih ya. memilih. Jadi ini salah satu strategi yang dilakukan adalah melakukan penyesuaian dengan yang common, yang terbiasa masyarakat konsumsi ya, dari Betul. kerupuk kemudian baru merambah ke yang Merambah ke lain. produk Oke. lain. Kalau yang paling update nih, yang paling terbaru yang dirilis, yang pertama kan kerupuk, yang paling baru anget ya, yang baru update sekali, apa produk inovasi yang dibuat? Kalau untuk produk nggak ada sih yang update ya, tapi yang paling update itu adalah edukasi kelas, kelas oke, edukasi oke, pempek memasak. oke. Jadi kita alhamdulillah 1 tahun ini membuka edukasi kelas untuk pempek dan Oke. olahan ikan lainnya Oke. itu berbayar dan kita ada yang gratis dari Lapak Cindo. Jadi Oke, untuk ibu-ibu rumah tangga yang mungkin orang tuanya suaminya pensiun ataupun PHK dan Ya, lain-lain ya. itu bisa menjadi peluang usaha dari Lapak Cindo. Dan kita juga tidak hanya bekerja sama berbayar yang datang yang kita adakan, tapi juga Mhm, bekerja sama dengan BUMN Oke, seperti itu. oke. Jadi kita membuka peluang-peluang itu untuk pemberdayaan, Oke, empowering. oke. Karena alhamdulillah sih dari kelas memasak itu hingga hari ini update damping kemarin kan 400-an 30 ya. ya. Hingga hari ini udah sampai 500 lebih. Wow, jadi ada Empowering 500 ibu-ibu empowering dan ibu-ibu bapak-bapak, tadi ya. heeh. Oke. Yang hari ini sustain masih buka usaha di olahan ikan terutama di pempek. Oke, wow, menarik sekali ya. Nah, ini tadi ketika mengulik tentang produk Lapak Cindo sendiri ya, kan ada, nggak bisa kita pungkirin ada banyak sekali produk-produk Betul. pempek yang mungkin dari dulu ya, sebelum Lapak Cindo lahir, mereka sudah berdiri lebih dulu gitu ya. Dan beberapa brand-brand baru yang sekarang baru munculan. Kalau dilihat secara perbedaan karakteristik maupun keunggulan, kira-kira apa yang menjadikan Lapak Cindo ini bisa dibilang tadi ya, bisa sustain, berkelanjutan? Apa sih kualitas apa sajian apa atau yang menjadi ciri khas inovasi dan keunggulan daripada Lapak Cindo? Kuncinya ada di ekosistem bisnis olahan ikan. Oke, Jadi, ekosistem ekosistem bisnis karena olahan ikan. kebanyakan orang yang penjual yang menjual ikan giling toh Mhm. hanya menjual ikan giling. Oke. Sudah clear. Oke. Customer beli putus selesai. Oke. Ada juga yang hanya menjual pempek atau tewan olahan yang sudah siap makan. Oke. Sudah itu kelar. Atau ada yang hanya cuma buka kursus pempek. Oke. Kami menggabungkan tiga-tiganya menjadi pelayanan di Lapak Cindo. Yang pertama penyediaan bahan baku ikan Oke. giling, Oke. penyediaan produk olahan jadi maklon, sama yang ketiga adalah kelas edukasi. Jadi kami tidak menyia-nyiakan customer yang datang hanya untuk membeli produk kami, tapi kami membantu mereka untuk bisa memiliki usaha yang berkelanjutan. Itu sih yang bisa kita sampai hari ini pegang dan satu-satunya yang kita terapkan di Lapak Cindo. Dan kami juga memiliki satu outlet di Tambun dan beberapa cabang seperti itu, dan itu one stop shopping. Oke, jadi semua Oke. kebutuhan Semua ada di kebutuhan situ ada. ya. Jadi Oke. kayak misalkan ikan giling, gula batoknya juga kita sediakan. Oke. Sagunya Oke. juga sediakan dari pabrik. Oke. Jadi kita sediakan satu sampai pulang mereka hanya tinggal membeli bahan baku bumbu aja. Jadi mereka nggak habis waktu, nggak habis tenaga, harus milet-milet, harus nyari-nyari pasar Ya, kemana-kemari. Betul, betul. Tapi di Lapak Cindo kita memberikan itu. Bahkan kita memberikan konsultasi gratis. Wow, menarik ya. Karena nggak semua misalkan- orang mungkin ngerti cara ngolahnya ya Betul. ketika sudah beli ya. Ini Oke. ikan giling buat apa sih? Akhirnya Mhm, jadi pempek yang ditawarkan di outlet. Mhm, mhm. Nanya, ini apa sih di freezer gede-gede isinya Ya, apa? Pas ya, dibuka ikan giling. Pas Oke. kita jelaskan. Akhirnya Jadi Lapak mereka Cindo buka usaha. memiliki ekosistem yang lengkap gitu ya, Betul. end to end ya, dari Betul, mulai hulu sampai dari hilir, hulu ke hilir. semua ada ya. Oh, Ada. menarik sekali. Selain di Tambun ada outlet di mana lagi? Sejauh ini? Ada di Cikarang. Cikarang, Heeh, oke. Pernah ada di Galaksi juga Bekasi. Oh, di galaksi ya, di planet apa Ah. tuh? Merkurius, Venus, antara galaksi loh, Bima Saturnus Sakti, juga. Saturnus ya. Oke. Maka pakai apa namanya? Tapi kita tutup jadi satu titik aja karena biar kita lebih sebenarnya optimal ya. mengefisiensi karena emang kita B2B kebanyakan. Oke, kan. oke. Jadi enak sih dari gudang atau outlet langsung kirim kelar gitu. Menarik sekali. Nah, kalau kita tadi ulik dari segi nama Lapak Cindo kan sangat unik ya. Beberapa nama tersebut juga familiar di beberapa kalangan. Nah,
Lapak Cindo menggunakan platform media digital nggak, media sosial untuk kemudian memperkenalkan awareness maupun kanal distribusi daripada market yang dituju? Siap, pasti. Karena dari awal berdiri itu Lapak Cindo itu online. Oke, Oke. awalnya online justru ya? Online, online. Terus habis itu word of mouth ya, maksudnya dari mulut ke mulut. ya. Karena jujur dulu pertama kali mulai Lapak Cindo itu saya modalnya itu 100.000. Oh, mulai dari 100.000 ya? 100.000 itu. Jadi kita nawarin ke Instagram. Awalnya kita iseng-iseng buat Instagram. Terus Mhm, teman-teman dari WA. Ya. Dari sana kita open PO. Kita muterin duit. Jadi I see. kita nggak beli bahan baku langsung banyak atau Apa yang bikin teman-teman di WA tadi tertarik sementara dia belum nyobain testernya? Kan PO berarti uang masuk dulu tuh. Oke, branding. Oh, Branding oke. saya pribadi. Karena Oke. dulu sebelum punya usaha ini, saya ini hobi jalan sama jajan. Oh, hobi Hobi jalan, jalan dan jajan. jajan ya. jadi Jalan dan suka- jajan tuh dua-duanya menghabiskan uang ya, Oh, gitu ya. Tapi saya menghasilkan uang. Menghasilkan uang dari dua hobi itu. Oke. Awal-awalnya tuh jasip Oh, dulu, belajar, I see. jajan terus diposting. Jadi I akhirnya see. orang trust ke saya, yo beneran nih enak nih, gitu. Betul. Padahal mereka yakin gak sih Dini bisa masak gitu kan? Karena reviewer yang memang jujur gitu ya. Betul. Oke. Jadi kadang oke. kita upload, kita Oke, iseng oke, gitu. oke, Dari oke. mulai sana, akhirnya mereka percaya, teman-teman pada beli, bikin semangat. Dan ya udah akhirnya sampai hari ini kita berkembang. Luar biasa. Di antara banyak sekali platform sosmed, apa yang paling memberikan pengaruh yang signifikan? Kan tadi ada Instagram gitu ya, Mm-mm. dan lain-lain. Paling efek sih sampai hari ini Instagram. Oh, oke. Kita masih aktif sampai hari ini dengan followers yang lumayan sih, gitu kan. Dan kita juga merambah, kita nggak mau ketinggalan sama kompetitor gitu kan. Kita main Instagram, main Oke. marketplace, Oke. main TikTok gitu kan. Dan alhamdulillah kita punya tim khusus kayak di marketplace gitu, kita naik 5 kali kelipatan revenue. Wow. Untuk bulan kemarin dan 3 bulan terakhir ini sih kita mengalami keningkatan revenue hampir 5 kali lipat. Oke. Jadi maksudnya kita optimize karena saya juga masih terus belajar. Belajar itu nggak harus kita semua gitu loh. Kita produksi kita itu enggak, Ya. tapi kita bisa delegasikan ke tim lain yang lebih ahli dan itu bisa mengefisiensi gitu untuk apa ya, meminimalisir trial and error. Ya. Setuju. Jadi- Menarik ya. Jadi placement orang yang tepat gitu ya. Betul. Jadi ads juga kita main Oke, gitu. oke. Menarik ya. Nah, tentunya ketika seiring dengan peningkatan kapasitas ya, banyak konsumen yang kemudian memilih produk Lapak Cindo ini kan pasti berpengaruh juga dengan perputaran bisnisnya, dan saya lihat juga secara data memberdayakan lebih kurang 434 UMKM ya. Itu Mm-mm. data yang tadi diupdate Mm-mm. 500 lebih itu Sudah ya. hampir Nah, 500. berarti mereka juga ikut menjadi mitra plasma atau seperti apa? Lebih ke mitra dan customer yang kita bina sih. Oke, Jadi oke, kayak oke. mereka beli produk pakai dapat harga khusus seperti itu. oke, Bahkan oke. mereka ada masalah nih, misalkan ikannya nggak bagus itu bisa retur. Oh, Itu jadi ada fasilitas garansi, itu, ada jaminan betul. itu ya. Misalkan kita mendengarkan apa keluh kesah dari customer gitu, komplain-komplain mereka, masukan mereka. Jadi kadang Oke. admin-admin info, Kak, kok ini ikannya nggak bagus gitu kan. Oh, coba dicek dulu dia pakai resepnya gimana, Ya, kita ya, ya, analisa. Nanti kalau Oke. misalkan emang salahnya dari kita, biasanya kita retur sih. Akan berikan garansi ya. Nah, Sampai ini garansi. ngomong-ngomong soal ikan, berarti bagaimana kalau ini Sobat Damping yang hadir kan berbagai macam latar belakang ya. Bagaimana membedakan ikan yang fresh dan ikan yang tidak fresh? Kalau misalkan secara fisik sih bisa dilihat dari insangnya, dari Oke. kulitnya, mengkilap Oke. atau enggak kan. Tapi kalau misalkan dari ikan, Oh, jadi harus shining, harus glowing gitu ya. Iya. Meskipun ikannya nggak ke skincare ya, itu harus glowing juga ya. benar-benar. Jadi jujur ya, Coach, saya belajar banyak semenjak Lapak Cindo. Jadi Oke. selama ini saya nggak tahu tuh, cuma tahu ada ikan tenggiri. Oke. Udah clear. Oke. Ternyata di tenggiri itu banyak jenisnya. Oh, masih ada banyak lagi Banyak varietasnya. banget. Oke, oke, Makanya oke. kalau misalkan ada kompetitor yang jual ikan tenggiri ini harga segini, kadang kita juga kadang bingung gimana ya ceritanya Oh, gitu I kan. see. Itu ikan Oke, tenggiri oke. kita tahu modal dari nelayan segini, Ya. kok bisa jual segitu. Nah, dari Oke. sana kita belajar. Dan kalau misalkan ikan giling itu paling kalau dicairin dia masih lengket sih. Masih enak diadon, masih apa ya? Nggak lembek gitu. Itu bisa itu. Dan bau tengik juga. Oke. Heeh. Jadi aromanya Gitu. tuh Aroma oke. sama mungkin warnanya yang biasanya kalau putih tiba-tiba coklat tua atau coklat muda itu biasanya ada masalah di pembekuan ataupun memang dari ikannya yang kurang fresh. Oke, jadi kalau proses pembukuan pun tidak menjamin ikannya bisa
long lasting, bisa tahan lama ya. Kalau memang tadi tahap-tahapannya nggak tepat ya. Betul. Oke. Kadang ikan itu misalkan kita pembekuan yang di sini kurang beku, yang Ya. ini beku, itu ngaruh nanti di hasil pempeknya, di hasil produk olahannya. Oke, Jadi oke, kalau oke. misalkan maaf ya, ada customer yang beli dalam keadaan beku di lapak Cindo, terus sampai rumah dia di luar atau keluar masuk chiller Ya. ataupun kulkas, itu nanti berpengaruh. Pasti nanti nggak jadi. Oke. Jadi Entah nggak itu boleh lembek, bolak-balik dikeluarin nggak gitu boleh, ya? nggak boleh. Oke, oke. Makanya itu juga banyak sih. Jadi kalau misalkan nanti ada komplain dari customer, biasanya kita analisa dulu. Mm-mm. Karena tapi bisa jadi dari customer. Tapi kan nggak Betul. mungkin kita ngomong kan, kamu Iya, harus nggak, diedukasi iya kamu pelan-pelan nggak ya. keluar masuk ya gitu kan, Betul, nggak mungkin betul, kan. Tapi betul. kita analisa. Itu saya tahu keluar masuk kenapa? Karena pada saat beli produknya ditaruh kulkas gitu ya, dikeluarin buat masak setengah, ternyata enak, terus ditaruh lagi, masak lagi. Bisa jadi. Jadi lebih baik abis beli langsung masak semua gitu ya. Jadi Kalau besok beli enggak lagi gitu dipisah ya. aja nggak apa-apa, tapi langsung masuk freezer satunya. Oke, oke. Jadi pisah sama sekali ya. Pisah Oke. buat langsung masuk. Takutnya kan Oke, kayak saya oke. beli bahan baku nih dulu misalkan, terus saya bad mood nggak mau buat kan, akhirnya Mm-mm, dari mm-mm. luar suhu ruang masuk lagi. Oh, Itu oke. ngaruh Itu sih, ngaruh ya. ngaruh. Oke, nah ini menarik nih. Ketika tadi disampaikan ada banyak sekali mitranya gitu ya. Tentu untuk bisa menjangkau lebih banyak customer. Boleh diceritakan nggak strategi kemitraan yang dibangun, kan juga ada segmen ke B2B juga ya, dan melibatkan banyak reseller sepertinya ya. Betul. Sebenarnya kita awalnya tuh emang main reseller gitu, Oke. agen, distributor gitu kan. Memang seiring berjalan waktu mungkin market jenuh. Karena dulu kan kayaknya Oh, I reseller see. booming banget Betul, kan, betul. sampai saya pun jadi reseller Jadi reseller orang juga. gitu kan. Oke. Sampai akhirnya kita ngeliat, oh ternyata kita tidak bisa Mm-mm, mm-mm. memaksakan mereka meskipun Ya. kita memberikan fasilitas ilmu, Oke. fasilitas. Bahkan saya pernah punya grup khusus untuk belajar. Oke. Sampai kita datengin apa namanya pembicara gitu kan untuk KPP. Akhirnya nggak bisa dipaksain untuk mereka achieve gitu. Nah sekarang kita rubah untuk udah pendekatan canvassing door. Oh, akhirnya kan passing lagi ya. Canvassing lagi secara manual karena itu paling efektif sih hari ini. Kayak contohnya itu kemarin kita closing pempek salah satu di Bekasi. Mhm, mhm. Itu kebutuhan seharinya 50 kilo, bisa Wow. 1,5 sampai 2 ton ikan giling Wow. aja Oke. supaya dari kita. Itu Oke. kemungkinan apa ya yang kita jaga Ya, dengan ya, tadi ya, aku ya, ya. bilang kasih harga khusus, Oke, oke, retur oke, dan oke. lain-lain. Oke, Biar jadi mereka tetap apa ya, tetap sama lapak sini belanja dan bisa jadi mitra. oke, itu strategi yang dilakukan untuk menjadikan customernya menjadi loyal gitu ya, dengan beberapa Betul. treatment khusus ya. Oke. Nah ini kalau saya lihat dari apa yang dilakukan Lapak Cindo tidak hanya berorientasi terhadap profit ya, nyari revenue aja ya, nggak sekedar nyari cuan aja, Betul. tapi juga punya tujuan ya, gitu ya, Betul. nggak punya nyari cuan tapi ada tujuan. Karena ada banyak program sosial juga yang dilakukan ya, ada gemar ikan, sedekah minyak goreng bekas, dan kontribusi lain terhadap UMKM. Nah, kalau Lapak Cindo sendiri apa program yang dilakukan ya untuk lebih memberdayakan sosial, dan mungkin ada aspek lingkungannya juga? Yang pertama kalau aspek lingkungan karena Oke, jadi dan sedikit kimia, oke. sedikit tahu lah gitu lah tentang proses, contohnya kayak minyak jelantah. Ya, Bahkan saya dulu ya. dulu pas di kuliah itu researchnya itu tentang jelantah, Oke. salah satunya Oke, oke. itu bisa sih. Mungkin saya belum kan, tapi kedepannya pengen sih nanti gitu kan. Oke, oke. Kita bekerja sama tim lain ya. Kalau kayak gemar ikan itu kita apa ya, Gen Z Mhm, gitu kan, mhm. dia punya tim basket namanya tuh Oke. brandnya. Kita kayak ngadain challenge kalau Oke. misalkan kita masukin bola pas Terus kasih hadiah dapat. pempek, jadi kan pengenalan ke mereka bahwa sebenarnya pempek ini makanan lokal yang mendunia loh gitu. Ya, Bahkan ya. kita seafood aja masuk 4 besar, makanan disit aja kita masuk 23. Jadi ngapain kita mikir keluar gitu kan, padahal di Betul. pempek aja kita pemberdayaan perempuan tadi, apa empowering tadi itu yang paling berefek. Sama kita kasih gratis, kita kasih yang berbayar, bahkan kita pihak-pihak lainnya kan lagi. Oke, Dan luar biasa satunya sekali. juga kayak tadi kan tenggirinya kita zero. Oke, oke. Jadi Yang semua diolah semuanya ya. diolah, Mhm, tapi mhm. nggak semua kita yang olah, tapi ada pihak-pihak lain. Tembo satu ek. Oke, menarik ya. Jadi
ketika lebih banyak orang mengkonsumsi ikan juga itu baik ya, revolusi Betul. ikan ya. Dan Nah, harganya terjangkau, murah, betul. dan kadang-kadang kalau orang Indonesia kan suka membandingkan sama jenis ikan dari luar, misalkan yang tidak Mm-mm. hidup di Indonesia, misalkan Iya betul. ikan salmon dan lain-lain. Mm-mm. Sebetulnya tenggiri sendiri tidak kalah ya, Tidak kandungan kalah. protein dan segala khasiatnya ya. Kan kenapa Lepaksindo juga berdiri? Karena salah satu masalahnya itu adalah kita penghasil kan terbesar nomor 2 di dunia Oke, setelah oke, China. oke, Tapi oke. ya, angka konsumsi ikan kita tuh rendah banget. Kan kalah sama negara Kenapa ya? Malaysia, Singapura. Nah, itu mungkin karena kita kelimpahan ikan Mhm, dan mhm. akhirnya ibu rumah tangga itu hanya mengolah ikan itu digoreng, dipepes. Jadi Oh, mungkin kayak anak-anak bosen gitu betul, kan. betul. Variasinya Padahal ya. betul Ya, variasinya. ya. Akhirnya padahal dari ikan giling ini bisa kita olah gitu kan jadi nugget ikan, jadi sempol ya gitu kan. Mungkin anak-anak nggak tahu ini apa sih kok enak gitu. Padahal bahan bakunya dari ikan. Mungkin yang alergi sama ikan, nggak suka sama ikan, ternyata bisa makan di olahan seperti pempek, sempol gitu. Oke. Jadi kayak terasa dan kita nggak kalah kok. Bahkan kita punya ikan kakap, Mhm, itu mhm. kandungannya juga bagus. Luar biasa ya. Ada ikan gabus juga. Oke, Bahkan oke. yang habis operasi itu biasanya kita sarankan untuk makan Untuk proses penyembuhannya olahan. lebih cepat ya. Olahan. Oke. Gak hanya tenggiri aja sih. Kalau tenggiri kan oke lah untuk harga mahal ya, untuk Mhm, harga mhm, premium. mhm. Tapi ada ikan-ikan lain yang gizinya bahkan ada yang sebanding gitu kan Oke, oke. sama ikan-ikan yang mahal, tapi bisa lebih ekonomis secara biaya. Oke, oke. Wah, menarik sekali ya. Nah, tentunya Sobat Damping yang menyaksikan banyak sekali pertanyaan yang sudah Anda sepertinya ingin coba tanyakan. Nanti saya akan berikan waktu khusus. Jadi pastikan siapkan pertanyaan terbaik. Anda bisa tulis di kolom komentar ya atau bisa raise hand, nanti akan dibantu oleh tim kami. Anda bisa berikan pertanyaan terbaik yang nanti akan kita jawab tentunya. Nah, tadi balik lagi Mbak Dini. Tadi kan membahas tentang B2B ya. Betul. Saya lihat penetrasinya begitu pesat gitu ya. Hmm. Apa sih strategi yang dilakukan kemudian untuk customer itu, customer B2B itu bisa trust di tengah banyak sekali mungkin produsen yang bisa menawarkan sesuatu yang mungkin lebih baik atau lebih murah begitu ya. Betul. Selain tadi ya dikasih garansi retur, apa saja sih yang membuat B2B itu menjadi trust. Nah, ini jadi pembelajaran bagi teman-teman sobat damping yang lain ya untuk bisa mereka adopsi di bisnisnya masing-masing ya. Apa sih yang harus disiapkan? Yang perlu disiapkan nih juga saya lagi belajar ya, Ya. proses belajar CRM. Oke, oke. Kayak customer relation management. Oke. Itu sih yang poin yang saya pelajarin bulan ini kan. Jadi kayak kenapa Lapakindo malah ningkat gitu revenue-nya tengah-tengah mungkin isu bahwa daya beli masyarakat rendah, Rendah, seperti itu betul, kan ternyata betul. para Faktanya pengusaha juga olahan ya. ikan seperti pempek itu malah belinya lebih banyak gitu Oke, loh. oke, oke. Uniknya di situ. Jadi Oke. kayak kita kasih reward Ya. kayak poin. Kalau yang sebelumnya mungkin ada yang dapat emas, ada yang dapat kayak kita pancing kayak motor gitu kan, Oke, kayak oke, handphone gitu kan. Oke. Nah yang sekarang itu programnya itu adalah logam Logam mulia. yang mini yang itu mini Oke, gold, oke, mini gold, ya. mini gold. Oke. Jadi kayak menarik customer aja sih untuk beli minimal berapa, yang biasanya mungkin dia belanjanya berapa, tiba-tiba kita naikin gara-gara dapat emas, itu kan jadi meningkatkan revenue kita kan. Jadi mereka trust juga sih sama produk lapak sih. Dan tentunya tadi ya fasilitas-fasilitas seperti retur dan Ya, lain-lain yang kita berikan. Jadi mereka kayak, dan kita alhamdulillah sih sampai hari ini nggak terlalu perang harga. Oh, oke. Meskipun dia di tengah gempuran kompetitor Betul, yang betul memberikan, sekali. makanya tadi saya bilang kan tenggiri ada yang murah itu. Ya, ya. Sampai hari ini saya juga masih bingung. Oh, I Jadi see. gimana cara ngakalinnya kok ada yang bisa dapat harga segitu, sampai kita mikir gitu kan, kayak salah satunya sama supplier ikan kayak di ya. nelayan tuh sampai diskusi. Oke, oke. Kok ada harga ikan tenggiri harga segini, gimana ceritanya gitu. Karena nggak Ya. masuk akal gitu ya. Kalau selama ini beli sih nggak ada harga Nggak ada segitu harga gitu segitu, kan, untuk ya. modal segitu Ya, kan, ya, ya, makanya apalagi dengan posisi sudah digiling. Ya. Kecuali kalau ikan utuh mungkin Betul, kan betul. nelayan anjlok pelelang gitu bisa dijual murah kan, tapi kalau sudah digiling kan perbandingannya 2 kilo ikan utuh Ya. bisa cuma daging 1. Oke. Jadi kayak nggak masuk. Berarti dari statementnya Bu Dini tadi sebetulnya yang dilakukan Lapakcindo adalah menjaga kualitas ya, menjaga Betul. reputasi sehingga apa yang di deliver selama ini tidak ada penurunan kualitas gitu ya. Betul. Oke. Sama ini contohnya juga kan Desember ini gelombang ya, apa sih? Kalau laut itu kayak Oh iya, badai ada ya, angin apa ya, gitu ya. angin gitu kan. Itu biasanya nelayan El tuh Nino gitu ya. nelayan tuh biasanya dikit dapat penghasilan ikannya. Oh, I see. Nah, itu kita punya tanda tangan MOU
Oh, untuk kontrak ketersediaan farming bahan ya baku. Ya, untuk mereka ya. betul. Jadi ketika ada masalah yang nggak bisa diprediksi, masalah alam, tetap Betul. dibeli sama Lapak Cindo Jadi ya. customer B2B kita tuh insya Allah aman. Oh, luar Karena biasa. nanti nih sudah mulai sih Ya, sekarang ya. banyak customer dengan nomor baru muncul setiap tahun. Wow. Jadi kita biasanya cut. Kita coba supply dulu ke para B2B, B2C kita. Oke. Kalau memang ada lebih baru kita lempar. Oke, wah menarik sekali. Ngomong-ngomong tentang ikan dan berbagai macam jenis ikan Indonesia, kan ikan hidupnya di air ya. Betul. Nah, ini ada air yang sudah disiapkan juga untuk kita minum di sore hari ini. Ini spesial tentunya, ini 100% murni gitu ya. Kita akan minum dulu. Siap. Biar menunggu ya teman-teman yang ingin bertanya, saya berikan kesempatan, coach berikan kesempatan, Anda bisa memberikan pertanyaan terbaik. Nanti saya akan tanyakan langsung kepada Bu Tini. Oke. Kita cheers dulu boleh? Wes. Oke. Oke, segar ya. Nah, poinnya memang tadi kalau kita lihat bisnis model yang dilakukan Lapak Cindo menarik ya. Karena nggak semua produsen daripada pempek atau produk ikan olahan dan ikan giling gitu ya, mereka melakukan kontrak farming dengan para nelayannya gitu ya. Apa yang melatar belakangi itu? Kan bisa jadi dalam konteks bisnis kita jadi dapat harga yang nggak kompetitif juga kan, ketika harusnya harganya rendah karena sudah kontrak dengan harga yang standar sebelumnya gitu. Kalau itu sih kita juga maksudnya ngikutin harga sih, nggak Oke. sampai tetap ada untuk ketersediaan bahan baku aja. Oke. Kontraknya di sana. Jadi kenapa melatar belakangin itu, karena sebelumnya Lapak Cindo ini pernah diproses mencari investor. Akhirnya belajar kan, pas mereka nanya kamu ada nggak kontrak gitu kan, akhirnya kita tersadar sih sama kita perlu gitu. Akhirnya dari proses pembelajaran itu kita aplikasikan, kita negosiasi, karena ya akhirnya benar setiap tahun itu polanya tidak berubah. Ikan hilang, benar-benar hilang. Kayak tenggiri ini udah mulai hilang. Kesulitan. Jadi nanti di hilang ini konteksnya apa? Karena memang faktor alam atau nelayannya nggak jadi nangkep ke tengah, apa sih, nggak ke laut. Karena jadi situasi kapalnya, badai gitu ya. Kapalnya standby di pinggir aja. Oke. Nah, ini menarik ya. Nah, ini kan tadi berbagai macam tantangan ya yang dirasakan. Nah, saya ingin coba menggali. Tentunya kan ada juga dalam fase bisnis ini dilakukan lebih kurang tadi berapa? 8 tahun ya? 8 tahun itu kan ada dinamikanya ya. Apa yang menjadi momen yang sangat membanggakan ya, yang pride banget, sehingga Lapak Cindo ini kayaknya semakin optimis ya ketika mendapatkan beberapa winning small atau perjalanan di lapangan yang bisa dibagikan kepada rekan-rekan di sini. Dan tentunya juga yang terakhir kan Dumping Award ya, kategori UMKM berdampak positif. Nah, boleh diceritakan nggak pengalaman dan kesan yang bisa dibagi kepada teman-teman? Jadi kesannya adalah jangan takut untuk jangan takut, karena memutuskan untuk menjadi entrepreneur gitu kan challenging ya. Karena kita pengen dapat profit banyak, ya kita usahanya. Kalau kita mau santai, ya udah dapatnya apa adanya, gitu kan. Terus tujuannya apa, gitu kan. Kalau misalkan pas dapat rugi, stres. Tapi kalau misalkan tujuan kita adalah salah satunya emang kita pengen mandiri secara finansial, tapi kita juga pengen berdampak dan bisa bermanfaat bagi orang lain, diri sendiri, keluarga, orang lain, lingkungan. Tapi ketika profit banyak, kita nggak jumawa ya. Ya, betul. Tapi kalau ketika kita rugi, kita nggak stres gitu. Jadi kayak saya pernah nggak pernah diceritain dari mana-mana ya. Eksklusif nih ya. Eksklusif. Jadi saya pernah itu di ATM salah satu bank saya itu cuma 40.000. Wow. 40.000. Tapi logam mulia ada 100 gram. Enggak ya? Enggak. Jadi 40.000 itu kalau kita logika kan mau ngambil 50.000 aja nggak bisa ya. Iya, karena ada minimum kan ya. Bisa. Sampai pernah kayak gitu, dan akhirnya ya kita have fun aja. Nggak pernah sampai yang harus bagaimana gitu, harus ngapain gitu, sampai yang gimana-gimana enggak. Jadi emang jangan takut aja berproses. Nah, berproses tuh enak loh, seru gitu. Ya akhirnya berat-berat gimana gitu ya ngejalannya, tapi ya dampaknya nanti mental kita lebih kuat. Kayak contohnya kita memenangkan beberapa penghargaan terakhir di Dumping gitu kan. Itu kayak efeknya itu, meskipun itu buah dari kerja keras tadi ya. Betul. Kita mungkin kemarin pernah ada masalah, ada ini, akhirnya kita dapat
hargaan tuh jadi kayak semangat, oh berarti bisa nih Lapak Cindo, ayo semangat lagi gitu. Kayak ngasih tahu ke salah satunya ke diri saya, Oke, ke oke, tim gitu oke. terus. Wow, luar biasa. Saya merinding loh dengar. Karena belum makan ini. Kalau belum makan kan saya merinding Sama-sama. kita ya. Nanti kita harus nyobain pempeknya. Siap. Nah, ini ada pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim karena sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk daripada member yang sudah mengikuti sesi ini. Bisa ditampilkan atau disampaikan kepada saya, silakan. Nah, ini tentunya banyak sekali rekan-rekan yang tadi terinspirasi dari ceritanya Lapak Cindo ya. Hmm, From zero ya, bahkan tadi from 40.000 di ATM ya. Dari pernah 40.000 gitu. 40.000. Kemudian tetap konsisten ya, tetap persisten dengan segala dinamika yang ada. Nah, ini yang menarik adalah kan nggak semua orang kadang di posisi titik terendah itu dia bisa bangkit kembali. Apa titik terendah ya? Tapi nanti dijawab setelah pertanyaan dari Ibu Hirza tadi ya, sudah disiapkan ya. Ibu Rizky Hirzania. Oke. Mau dong Bu bermitra untuk daerah Cibinong, Bogor dan sekitarnya, langsung spesifik nih ya. Gimana cara untuk membangun kemitraan ya, membuka mitranya seperti apa? Silakan. Wah, kabar gembira banget nih Bu, kita kebetulan lagi buka distributor sama Agi. Oke. Jadi dengan modal 10 juta udah dapat freezer, nanti Ibu dapat bahan baku, dan kita customer yang ada di Bogor Cibinong itu kita arahkan ke distributor terdekat. Jadi kita bantu mereka untuk empowering juga ya untuk jual produk. Jadi kalau Ibu mau nanti bisa kontak saya atau di Instagramnya Lapak Cindo. @lapak Cindo. Nanti Oke. kita akan informasikan detailnya seperti apa dan semoga kita bisa kerjasama ya Bu. Oke, wow luar biasa ya. To the point Langsung ya, closing ya, Bu semoga Rizky ya. ya. Nanti langsung ya, habisin langsung ya. Siap. Oke, nah sambil menunggu pertanyaan yang lain disiapkan, tadi saya bertanya tentang tadi titik terendah ya, titik Oke. ke nadirnya dalam konteks bisnisnya. Kalau tadi kan 40.000 di ATM itu mungkin pengalaman hidupnya gitu ya. Kalau di bisnis sendiri, apakah mungkin pernah ditipu atau ada kejadian-kejadian yang di luar dari prediksi? Oke. Saat pemerintah mengumumkan COVID pandemi, Oh, oke. jadi kita kayak shock gitu kan, semuanya nggak kita Ya, ya, semua shock semua kan, lini gitu kena kan. ya. Oke. Akhirnya kita berpikir bahwa banyak produk kita yang sudah ada Mhm. di rumah saat Mhm. itu rumah sewa kan, Mhm, mhm. nggak bisa keluar karena kan pemerintah Oh, I see, that stock di tidak situ ya. betul, karena kita dulu pernah juga bermitra dengan retail seperti itu pernah gitu kan. Jadi akhirnya sempat berpikir untuk menjual semua aset dan produk. Karena kalau produk nggak laku nih, nggak bakal laku karena nggak akan ada yang beli dulu nih, sementara pemerintah berikan pengumuman itu kan. Sampai sempat kita merumahkan semua karyawan. Wow. Tapi sedih gitu loh. Gimana ceritanya saya mau ngerumahin, maksudnya saya pengen bayar, cuma kan saya mandiri aja cuma 40.000 gitu loh. Oke. Maksudnya sampai akhirnya pengen jual-jual alat. Tapi ya kita ngomong sama karyawan, bertahan dulu yuk 1 bulan atau 2 bulan. Kita lihat dulu nih gimana ritmenya kan. Saya juga nggak akan meninggalkan kalian seperti itu kan. Jadi kayak situasi yang berat pasti situasi sangat berat, nggak saya sendiri kan, semuanya berat banget gitu kan. Dan alhamdulillah saat 2 bulan itu kita bangkit, kita benar-benar ikhtiar. Saat pemerintah tidak membolehkan mudik saat pandemi pertama itu 2 bulan kita mau jual semua alat, nggak jadi, katanya jangan dulu. Akhirnya kita gini, kita jual semua produk kita kasih sama orang yang orang Palembang yang suka pempek, nggak bisa mudik, kita kirim-kirimin. Tapi beli, tapi kita share harga promo, harga bundling, khusus ya. Harga khusus. Dan alhamdulillah di 1 minggu pertama kita dapat 2-3 digit. Wow, karena, dengan strategi yang begitu cepat tadi harus pivot segera ya. Karena kita langsung fast, maksudnya gimana caranya fast moving produknya harus keluar dengan sistem yang mungkin sangat berubah gitu kan. Dan akhirnya beneran karena orang-orang yang gak banyak yang gak mudik, rindu makanan khas kampung halaman. Akhirnya mereka repeat ordernya sangat tinggi. Dan cuman di rumah aja lagi nggak? Cuma di rumah kan nggak bisa ke Palembang juga ya? Nggak bisa ke Palembang, dan akhirnya alhamdulillah dari situ kita bangkit. Wow, luar biasa. Cepet sih, aku kalau mikir 2 bulan itu sangat cepat ya. Maksudnya 1 bulan bahkan kemarin itu karena kita itu. Cuma ya kita, makanya tadi saya bilang kalau mentalnya berprosesnya udah panik, tapi kita masih bisa berpikir seperti itu. Tapi kalau misalkan mental kita belum terbentuk, ya mungkin udah saya jual, ya ngapain saya mikirin bisnis gitu kan. Betul, saya juga kesulitan gitu kan. Akhirnya saya dari sana alhamdulillah nambah karyawan, beli freezer baru, sampai suami tuh ngomong gini. Itu di COVID ya, justru COVID, bisa dapat momentum naik, itu ya. Bahkan kita buka 5 cabang saat itu. Wow, luar biasa. Jadi kayak salah satu yang paling diingat dari customer yang membeli di zaman COVID
apa yang bikin mereka repeat order? Rasanya, kualitasnya, cukonya apa? Semuanya. Semuanya. Oke, saya Rasanya, nggak percaya, jadi harganya. saya harus Cobain dulu ya. cobain dulu. Ini sudah disiapkan oleh tim Ntar saya kita. hoax nih. Enggak, Makanya kita ya. harus cek dulu. Wah, ini sudah ada ini cukonya. Oke. Dari gula batok ya? Iya, gula Oke. batok. Dan ini. Kok ada tangannya doang, nggak ada orangnya ya? Wah, luar biasa. Kita harus cobain ya. Ini boleh sambil dijelaskan. Ini masuk kategorisasi produk apa kan? Saya bukan orang Palembang, tapi Iya. kalau beli pempek kan suka banyak variannya ya. Betul. Ada kapal selam, ya ada kapal laut gitu ya. Boleh dijelaskan Makanya nggak? Orang Palembang tuh hebat. Makanya kan kapal selam. Maksudnya kuat gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau pempek itu macamnya banyak sih kalau di Palembang. Biasanya kan Oke. kalau di sini kenalnya cuma lenjer telur. Lenjer Ya kan? telur. Oke. Adaan kulit ya. Oke. Tapi kalau di Palembang itu, kalau yang tahu orang Palembang kan ada pempek yang pakai telur namanya pempek lenggang. Oke, ini berarti kalau berdasarkan tekstur dan bentuk ini apa nih? Kalau yang bulat ini apa namanya? Bulat Yang paling ya. besar. Yang paling besar ini apa? Oh, itu kulit. Oh, itu kulitnya. kulit tenggiri tadi. Oh, kulit tenggirinya. Oke, ini yang panjang seperti ini. Lenjer. Lenjer. Oke. Lenjer. Ini Adaan. adaan. Oh, Ada adaan telur tuh apa juga. tuh? Adaan tuh kayak bakso goreng sih. Oh, bakso goreng. Oke, Tapi oke. pempek kan namanya adaan. Oke. Jadi Nah, teknik makannya gimana? Saya pernah ada kawan saya itu ini tadi diseruput sendiri nih. Ini beda iya, nih. Betul. Kadang udah jadi minuman sendiri tuh. Betul. Kalau orang sini biasanya makan tuh cuma dicowel-cowel. Oke. Kalau kita biasanya pempeknya masukin ke mangkok. Oh, langsung Makanya biasanya ngirup cuko. Oh, ngirup cuko Ngirup ya. cuko. Itu sensasi Langsung tersendiri diminum. ya, langsung diminum ya. Kayak minum kopi. Ya, itu makanya saya agak bertanya juga itu kondisi perutnya ketika pagi hari tadi sarapan itu aman gitu ya. Betul. Nah, jadi cuko itu biasanya ada yang menambahkan cuka putih. Oke, Asam cuka asetat. putih. Oke. Nah, asam asetat itu nggak aman untuk lambung. Oh, Nah, I see. kalau yang kita itu pakai asam jawa. Asam Jawa ya. Jadi aman untuk lambung, anak-anak juga oke bisa makan. Nah, ini pakai itu tenggiri. Ini tenggiri ya. Itu ada yang kakap kayaknya. Oke, kita coba ya. Kita coba. Oke. Ini kayaknya spesial sekali Kayaknya ya. harus digini deh. Harus diirup ya. Biar sensasi. Saya sih maunya hirup, cuman kasihan nanti tim nggak bisa Oh, iya. nyobain. Heeh. Jadi Iya, dari bener. tadi udah ngebayangin tuh pasti tuh ya. Oke. Siap. Kita coba ya. Jujur ya, Coach. Jujur ya. Enak banget loh. Wih, Padahal belum dimakan ya. Belum. Ini saya deketin ke mic biar ada ASMR-nya. Iya. Mukbang. Yang Hmm. ketiga. Dia lembut tapi masih ada tekstur Kenyal. ikannya ya, kenyal ya. Oke. Kalau yang ini? Tadi yang kulit ya? Kulit, Kulit cobain ya. Coach. Oke. Nah, di antara banyak varian produk ini yang biasanya kan orang suka custom ya. Pengen yang kulitnya lebih banyak atau yang adaannya lebih banyak. Biasanya gimana tuh menyikapi beberapa customer B2C? Kita PO sih. Oh, Jadi PO kalau ya. biasanya kita kalau udah siap sedia pakai packaging kita yang Mhm. satu boleh dibuka ini Coach. Oh, Satu oke. packsnya kan? Oke. Nah, itu biasanya kalau mereka custom PO. Kalau enggak harganya lebih mahal. Kayak misalnya kayak gini. Oke. Kayak gini kita harganya lebih murah. Oh, Misalnya I kita see. kita promoin jadi biar cepet aja sih kerja gitu. Ya, Biar ya, ya. nggak ngikutin customer banget tapi Jadi bisa udah sih. sepaket-sepaket ya, teman-teman ya. Betul. Tapi biasanya banyak juga sih yang custom. Jadi nggak masalah. Kayak kita pembelian satu packs sampai ribuan packs kita Fasilitasi ya, kita disiapkan bisa ya. siapkan. Dan harganya pun pasti beda. Oke, kompetitif. Wah, oh jadi paketnya ini ya. Udah include sama cukonya, betul ya? Betul. Sebutannya cuko ya? Cuko. Cuko. Pempek, betul. Oke. Saya Jadi pernah ada satu tetangga saya pulang dari Palembang, dia bawa satu varian pempek yang saya belum pernah makan sebelumnya. Yang itu caranya itu dibakar gitu. oh iya, Ah, itu itu tuh pempek apa tuh? unu, Ah, pempek apa tuh? panggang. Apa itu? Boleh Sebenarnya diedukasi nggak? Adonan pempek lenjer juga sih, cuma dia dipanggang di panggangan gitu kan. Dan Oke. di belah tengah dalamnya itu dikasih Dan cabai nggak rawit. pakai kuah, posisi itu nggak pakai cuko kalau nggak salah. Kalau pakai cuko bisa, tapi kalau aslinya itu dia pakai udang halus, cabai rawit sama kecap. Itu enak banget. Itu oke. makanan kesukaan aku. Jadi kayak maksudnya jarang ya makan pempek di sini karena kan susah ya, maksudnya nggak banyak orang tahu sama panggang kecuali orang Palembang gitu kan yang manisan. Itu enak banget. Dan uniknya lagi pempek ini
berubah berubah kuah, berubah cara masak tuh beda nama Coach. Contohnya nih, lenjer Oh. dipotong-potong kecil-kecil, Oke, jadi ditambahin telur, oke. kayak cilor, kayak Mhm. maklor, Yap. jadi pempek lenggang. 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 Oh. Terus tekwan, pentolnya bulat-bulat kan? Yap, betul. Kasih kuah namanya tekwan. Betul. Kalau yang bulat dalam kayak tahu itu namanya model. Model. Kalau Oh. kuahnya kuning, kayak bumbu kunyit dan Ya, lain-lain, ya, itu ya. jadinya celimpungan. Celimpungan. Terus kalau yang Oh. merah pakai cabe itu Oke. laksan. Banyak lah pokoknya. Oh, jadi dengan beberapa tambahan yang Padahal berbeda, basicnya cuma basicnya sama padahal ya. pempek lenjer aja udah. Tadi Oke. pempek panggang, dibelah, dipanggang, pempek panggang. Oke, apakah Lapak Cindo memfasilitasi semua varian yang tadi sudah disebutkan? Awal-awal- Ada panggang juga ada. Awal-awal kita menyediakan, Oke, tapi oke. karena marketnya nggak fast moving seperti Oh, di I see. Palembang I see. gitu Oke, kan. oke. Jadi akhirnya kita sekarang PO aja sih. Bahkan kita punya martabak juga di outlet, martabak Oh, kuah kari India. kuah Kalau kari misal, India ya, khas sekali brand ya. yang terkenal di Palembang tuh ada tuh, kita ada juga di Wow, toko. oke, oke. Jadi kayak maksudnya Jadi untuk memorable. mengobati rasa rindu ya, Betul. nggak usah jauh-jauh ke Palembang, Betul. cukup datang ke Bekasi. Pernah ada cerita, Coach. Oh, Jadi seru nih. jadi ada ibu-ibu 2 orang datang ke toko, Mhm. video call sama keluarganya. Ini Oke. saya di Lapak Cindo nih, ada Oke. produk ini, produk itu, ada ini nih. Komplit kan. Ya. Besoknya datang satu mobil, Wow. keluarga besar makan di toko Oke, dan belanja. Jadi kayak mengingatkan apa namanya ya tadi itu kampung halaman yang Betul, mungkin betul. jarak, yang mungkin kampung kan produk. Oke, ini menarik sekali ya. Bisa mengobati rasa rindu ya, bisa Betul. langsung datang ke sana ya. Makanya pas Oke, COVID-nya naik ya itu. luar biasa. Nah, kunci. Coach akan coba gali dari kehadiran Budini di Damping itu sendiri ya. Berarti batch 9 ya pada Betul, saat itu ya. 9. Dengan siapa coachnya pada saat itu di Damping? Dengan coach siapa? Ingat Iya. ya? Coach Ruli ya? Wah, ini spesial Coach Ruli sudah hadir nih. Boleh disapa ada Coach Ruli hadir langsung menyaksikan kita sore hari ini. Nah, ini apa kesan di coaching langsung dengan para coaches yang ada di Damping? Coach Ruli ya, Iya. terutama yang mendampingi ya. Jadi kalau kayak Coach Ruli itu dan ya 2 poin sih. Oke, Jadi kayak kabar tele-tele gitu oke, loh. oke. Kalau kamu tepat ya biasanya diomongin. Oke, Pas oke. pengumuman outbound, Oke, pas oke. bareng sama. Jadi Oke. kayak ngerasa banyak belajar banget sih gitu. Damping dari kan gimana cara memanage kita gitu kan, mungkin Oke. pas kita curhat ada yang kurang, akhirnya akan solusi kayak berdampak banget sih. Alhamdulillah sih bisa bergabung dengan Damping dan akhirnya mendapat penghargaan itu yang sangat luar biasa. Kayak Lapak Cindo hari ini lebih tumbuh dan Oke, baik. Terima kasih para coaches ya, Coach Ruli dan rekan-rekan coach semuanya. semuanya tentunya. Dan ini masih banyak lagi pertanyaan yang masuk dari para audiens ya, para sobat Damping. Kita akan tampilkan ini salah satu pertanyaan lagi nih. Kalau tadi kan bertanya tentang mitra ya, membangun kemitraan gimana dan tadi sudah dijawab. Nah, ini dari ini Kang Iwan saya kenal nih. Kang Iwan Bacetrot ya, maaf ketinggalan nih. Uang di ATM 40.000 itu tahun berapa dan usaha Lapak Cindo merasa stabil di tahun berapa? Nah, ini untuk melihat tingkat konsistensi kali ya. Iya, Itu di tahun berapa nggak masih ingat pasti kan ya historinya. pas Covid Pas Covid 2019 ya. 2019 ya, Oke. pertengahan ya. Oke. Nah itu sebenarnya sih kan ada apa ya namanya ATM ini kan yang di bahan. Jadi Ya, salahnya itu mungkin sama ini ngerasa Oke. stok banyak, Oh, akhirnya tidak oke. bisa terjual, ya Oke, sudah. Akhirnya oke. kan uang itu hilang Ya, dan ya. hanya berbentuk bahan baku atau alat kan. Ya. Makanya saya sempet pengen jual aset gitu kan. Oke. Buat ngebalikin duit gitu Ya, kan. karena kondisi saat Dan itu ya. akhirnya ya saya tadi bilang kan, pas pemerintah mengumumkan tidak, itu sih titik sampai hari ini stabil. Jadi Oke. alhamdulillah Lapak Cindo meskipun pernah ada mengalami penurunan pasti ya, Ya. kayak mungkin pas peralihan anak sekolah para penjual mengurangi budget belanja bahan baku itu ada. Cuma akhirnya kita belajar lagi untuk marketplace, Oke. website Oke, gitu. oke. Dan kita terus belajar. Makanya akhirnya sampai 2019 sampai hari ini ya hampir
stabil. Oke, berarti kalau dari perjalanan 8 tahun ya, kalau saya coba meng-capture pertanyaan dari Kang Iwan, di tahun keberapa sih kita ngerasa kita udah stabil dari perjalanan bisnis Lapak Cindo? 19 Berarti COVID itu. semenjak 1 tahun ya, kan berdiri 2018. Jadi 2017. berarti 2 tahun ya. Tahun. Jadi 2 tahun itu 24 bulan ngerasa ini sudah tahu polanya gitu ya. Betul. Dan betul ya, Lapak Cindo itu kan dulu apa ya, sampai titik Lapak Cindo akhirnya kita membuat bisnis olahraga lama untuk DNA. Oh, oke. Jadi DNA itu apa lagi? Akhirnya belajar orang coach nanya kan, Ya, oke. ini gimana ceritanya, harus Oke. bagaimana saya makanya. Lalu untuk mengungkapkan gini, maaf ya, ada brand-brand lokal yang mungkin takut nih cara keuangan nggak ada, mau ngomong Oke. sama orang gimana kan, ada yang kira laporan keuangannya dibesar-besarin, Oh, kan? I see. Mau ketemu mentor atau coach kan, ya. jujur apa adanya. Padahal itu nggak kondisi realitanya seperti itu Betul, ya. karena kalau Ya. jujur apa adanya aja tuh Jadi mudah mendiagnosanya. karena ternyata kita boncosnya di sini. Oke. Kayak kemarin tuh kita juga ngerasa kayak gitu, kalau kita tutup-tutupin kan akhirnya kan mentor nggak tahu kan. Oke. Alhamdulillah kita mau bantu kita. Luar biasa. Semoga menjawab ya Kang Iwan, dan sukses juga Kang Iwan, ini bisnisnya telur asin kalau saya tidak lupa ya. Jadi mudah-mudahan nanti segera menemukan eksistensinya tentunya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Silakan. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Sinta ya. Apa visi dan rencana jangka panjang dari Lapak Cindo itu sendiri? Kalau visinya tuh kita pengen kayak satu brand yang terkenal juga. Oke. Jadi kita tuh pengen buka di titik strategi. Oh, Jadi kan kayak frozen food ini Ya. apa ya? Masalah itu adalah distribusi. oke. Karena dia nggak bisa pakai penanganannya khusus ya, nggak Betul, bisa di betul. suhu ruang berbulan-bulan, berminggu-minggu gitu Ya, kan. Jadi ya. kita pengen sih nanti ke depannya buka di Indonesia Timur, Indonesia Barat gitu loh, karena limpahan ikan seperti di Papua itu, bahkan kita ikannya tuh dari Papua ada sendirinya, Oke, dari oke. Bali, perairan Bali itu ada. Oke, Makanya kita pengen buka di titik-titik strategis gitu loh para investor gitu, untuk memudahkan jangkauan. Karena kayak contohnya nih, banyak customer yang datang dari Palu, Wow. dari Makassar, Wow. minta dikirimin, bahkan Kalimantan kita kolak-kolakin. Karena bukannya kita, sebenarnya kalau mau cari cuan enak sih, tinggal kirim aja, lihat kita hilang. Tapi kan itu nama brand kita, nama baik kita. Betul, Kan. Akhirnya kita tolak, maaf, kita kasih tahu kalau misalkan tidak ada distribusi yang menjangkau cepat, kalaupun ada yang bisa sampai ke mereka itu mahal. Oke. Biasanya itu bakal jadi keberatan customer. Oke, ya mudah-mudahan dengan challenge tadi ya, kondisi di lapangan, ini mungkin satu momen ya. Nanti saya kebayang Lapak Cindo ada di beberapa provinsi strategis ya, Betul. dengan investor yang kemudian melihat ini potensi bisnis yang Dan doakan aja semoga bisa buka di luar negeri. Amin. Karena kayak kemarin pernah lihat video di Amerika, ada yang buka di New York, Wow, orang Palembang buka pempek laku. wow. Dan kayak maksudnya kayak kita buka di Korea, Jepang, kan sebenarnya odeng sama pempek tuh nggak beda jauh. Ya, dan sudah supply juga untuk kebutuhan odeng, Prof. Ya, Kan itu beda kuahnya, Oke. caranya itu. Jadi kayak maksudnya ikan itu kan kayak di Indonesia di Asia Ya. Timur itu Ya. kan nggak alergi ya, Ya. kayak daging gitu sama yang lainnya. Ya. Tapi kalau Ya. ikan tuh bisa Luar negeri pengen ke negara mana dulu? Cabang pertama di mana? Korea Utara mungkin, bisa- Korea Utara. bisa Malaysia Singapura. Oh, Malaysia Singapura ya. Nah, Oke. kayak ke Jepang dulu nggak bisa. Oke, Wah, menarik sekali. Terima kasih ya, ini tentunya menjadi insight yang menarik bagi para sobat damping yang menyaksikan. Nah, kita tidak terasa sebelum kita akhiri, tentu kita minum dulu kali ya. Tentu kan masih haus ya, kita minum dulu. Dan ada satu pertanyaan lagi, pertanyaan terakhir dari sobat damping yang akan kita berikan kesempatan. Silakan, saya silakan. Nah, ini ada pertanyaan yang mewakili ya dari banyak sobat damping lain yang menyaksikan. Tadi dilihat dari perjalanan jetnya bisnisnya ya, ternyata at least 2 tahun waktu yang Anda perlukan ya kalau ingin melihat menduplikasi perjalanan bisnis dari Lapak Cindo ya, harus bertahan. Kalau ini baru masuk fase bisnis di tahun pertama atau 1,5 tahun, kita coba sambil cari pola yang tepat ya, sampai kemudian kita ngerasa ini adalah momentum kestabilan kita dan tinggal kita replikasi saja gitu ya. Ya, ini ada pertanyaan yang akan ditampilkan dari salah satu sobat damping ya yang menyaksikan. Kalau tadi ada Bu Sinta,
Kalau ini, oke, ini dari ini sebenarnya namanya familiar ya, berasa sidang. Berarti ini dari Coach Ruli ya. Bisnis sudah di atas 5 tahun dan terlihat progresif. Jika suatu saat ada investor yang minat membeli brand dan bisnis lapak Cindo dengan tawaran yang cukup masuk akal, apakah Bu Dini mau menjual bisnis dan brand lapak Cindo? Misalkan saya investor, saya mau valuasikan, saya beli deh 1 triliun, tapi semua brand semuanya dilepas ke saya. Kira-kira mau nggak? Untuk saat ini tidak, belum Oke, ya, oke, bisa dibilang belum karena oke. ada beberapa yang sudah jalan kayak investor gitu kan, Mhm, tapi kita mhm. per proyek, jadi Oke, kayak bagi oke, hasil atau syirkah gitu. oke, Jadi kalau oke. misalkan kedepannya kita nggak tahu ya, cuma untuk saat ini sih kita belum mau sih lepas. Kalau Coach Ruli berminat, mungkin tidak membeli dulu Coach, tapi kita bekerja sama dulu sampai di titik lapak Indo bisa lebih bergerak lagi gitu loh, lebih berkembang dan laju pesat lagi. Oke. Coach, itu nanti diskusi bisa di belakang panggung nih kalau Coach Betul. mau memposisi ya. Oke, ini tidak terasa kita sudah sampai di penghujung sesi. Saya ingin menggali ya, Coach akan menggali kira-kira apa yang Mbak Dini bisa sampaikan kepada teman-teman yang hadir di forum ini maupun yang di online ya menyaksikan di YouTube. Bagaimana sih bisa merubah hobi jajan biar menghasilkan cuan? Gimana caranya? Caranya tadi branding sih. Kayak ada Oke. media sosial sekarang, jangan takut untuk branding. Jadi gini, kalau misalkan nih kita pengen usaha kuliner, tapi maaf ya, kita aja nggak pernah ngupload makanan. Oke. Ya gimana orang mau percaya gitu Betul. kan? Atau kita mau buat fashion, Ya. tapi kita maaf ya, Mhm. secara tampilan nggak modis Oke. gitu kan? Maksudnya bangun dulu sih. Jadi kayak aku tuh dulu main Friendster kan, Oke. Facebook kan gitu kan, sampai Oke. ke Instagram. Oke. Itu benar-benar dari awal berdiri Instagram itu kerjaannya branding. Jadi Oke. kayak semua apa yang aku lakukan hari itu orang tuh harus tahu Ya, gitu loh. ya, ya. Jadi Membangun reputasi tadi ya. betul, Oke. misalkan hari ini ada kerjaan di sini, ketemu ini teman sini, ngapain makan di sini, kita beli ini, kita posting gitu. Oke. Tapi kalau sekarang kan beda lagi ya, kayak flexing ya. Jadi kayak maksudnya saya suka jajan, suka jualan, dan akhirnya saya jualin produk orang dulu. Oke. Sampai akhirnya pas jualin produk orang saya belajar marketing, digitalisasi semuanya dan lain-lain, menghitung HPP. Dan nggak nyangkanya pas menjual produk orang saya biasanya jadi juara satu dulu, Wow. penjualan terbanyak se-Indonesia. Kadang diundang ownernya, kadang Oke. dikasih alat Tahu gitu elektronik. jualan sendiri dari dulu ya. Makanya jadi kok ngeliat kok bisa juga cuan gitu loh, dengan kita posting, dengan kita apa just tip ya sekarang lagi hit. Dan akhirnya dari sana teman ngomong, kenapa kamu gak buka produk sendiri, punya produk? Dari sana sih memberanikan diri untuk punya produk sendiri, meskipun ya awal-awal ya boncos, ya nggak ngerti kan gitu kan, nggak paham gitu kan, Oke, bahkan ya oke. maaf ya, untuk packaging aja kita nggak ngerti gitu loh, Oke, sampai oke. akhirnya kita punya tim buat packaging kayak gini, dan ini meningkatkan value. Maksudnya pempeknya sebenarnya nggak terlalu mahal, cuma karena kita jual dus, jadi akhirnya harganya value-nya mahal, Oke, oke. naik. Jadi dari sana sih kita belajar, kayak ini kan bolnya kita pasang, kalau misalkan kita mau gini, ini kan boleh cakep ya, maksudnya ya. unik ya, tapi Betul. kalau kita jual cuma kayak gini kan Murah, kesannya murah. ya, Betul. maksudnya biasa banget. Tapi kalau misalnya kayak gini orang jual 25, gak ada yang Oke. protes gitu loh. Jadi bangun kemasan, bangun reputasi yang sesuai dengan value Anda, kira-kira gitu ya. Nah, Sukanya di mana? ini saya kasih lagi ya kesempatan karena tadi kan ada dari Ibu Sinta dan beberapa yang lain tadi bertanya menjadi mitra ya. Nah, kira-kira bagaimana informasi lebih lanjut ya, teman-teman yang mungkin mau membeli produk Lapak Cindo atau bergabung dengan paket usaha dan lain-lain tadi bisa diakses kemana? Oh iya, bisa follow Instagram Lapak Cindo atau hubungin admin seperti itu kan. Nanti biasa ada broadcast juga. Oke. Yang bisa didapat informasi apa, misalnya promo, informasi paket gitu kan, dan lain. Jangan lupa save nomor chat admin deh untuk Nah, mendapatkan spesial ya. informasi spesial dan harga. Baik, terima kasih. Boleh berikan applause tentunya teman-teman ya, pakai emoticon boleh banget. Terima kasih Ibu Dini dari Lapak Cindo yang sudah hadir di sesi ngobrol bareng damping episode ketiga kali ini. Hobi menjadi cuan, tentunya banyak sekali insight yang kita dapat dan semoga bisa bermanfaat bagi para audiens yang sedang menyaksikan. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada damping UMKM yang sudah memfasilitasi, dan ini luar biasa hebat sekali. Tentunya mari kita dukung sama-sama berbagai macam produk-produk dalam negeri. Damping UMKM, maju bersama UMKM.
Di atas meja rindu itu hilang dalam kata-kata. Sebentar lagi kita saling lupa. Kita menjelma pagi dingin yang dipayungi kabut. Tak bisa lagi bercerita apa adanya. Mengapa takut pada lara, sementara semua rasa bisa kita cipta akan selalu ada tenang di sela-sela gelisah yang menunggu reda. Di dalam kamar rindu itu menguap dalam